Pada pengantar awal mata kuliah ini, akan disajikan materi tentang pandangan ahli bahasa tentang asal mulanya bahasa pada manusia. Diharapkan mahasiswa menyimak video pembelajaran ini sampai selesai agar kalian bisa paham bagaimana asal mulanya bahasa. Materi ini sebagai pengetahuan awal sebelum kita membahas materi selanjutnya. Diharapkan mahasiswa untuk subscribe, like, dan komentar di kolom komentar jika ada hal-hal yang belum dipahami. Selamat mengikuti materi ini. Para ahli linguistik dunia berdaya upaya untuk menjejaki, dari mana asal bahasa manusia itu. Apakah manusia pertama di Taman Firdaus telah diberikan bahasa oleh penciptanya? Apakah ada teori lain yang dapat membuktikan bahwa bahasa pada manusia sesungguhnya berkembang secara bertahap sesuai perkembangan manusia? Tidak ada data yang cukup kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun, kita coba mengikuti pandangan yang dikemukakan oleh sejumlah ahli bahasa. A. Teori tekanan sosial. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith di dalam bukunya The Theory of Moral Sentiments. Teori ini bertolak dari suatu anggapan bahwa bahasa manusia lahir karena manusia dihadapkan pada kebutuhan untuk saling memahami. Apabila manusia primitif dihadapkan pada objek tertentu, manusia terdorong untuk mengucapkan sesuatu melalui bunyi-bunyi tertentu. Bunyi-bunyi tertentu itu dikenal sebagai tanda untuk menyatakan hal-hal yang dimaksudkannya. Jika pengalaman manusia bertambah, manusia akan menyampaikan pengalaman-pengalaman barunya itu melalui bunyi-bunyi tertentu pula. Teori tekanan sosial tidak mempersoalkan fisik manusia primitif, yang berhubungan langsung dengan perkembangan kemampuan berbahasa manusia. Teori tekanan sosial memberikan suatu gambaran bahwa manusia pada saat itu sudah memiliki bentuk fisik, jasmani, yang sudah sempurna, sehingga kapasitas mentalnya sudah sempurna pula. Teori tekanan sosial menegaskan bahwa perilaku tutur manusia pada saat itu terjadi sebagai akibat dari tekanan sosial, dan bukan terjadi dari hasil perkembangan manusia itu sendiri. Teori yang berikut, yaitu teori onomatopetik atau ekoik, teori ini disebut juga teori imitasi bunyi atau teori gema. Teori ini pertama kali dikumandangkan oleh J. G. Herder, DKK. J. G. Herder, DKK menyatakan bahwa objek-objek di bumi diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek-objek itu sendiri. Objek yang dimaksudkannya adalah binatang dan alam. Secara awal, manusia berusaha meniru bunyi-bunyi seperti lolongan anjing, bunyi ayam, desiran angin, deburan gelombang, dan sebagainya. Melalui tiruan itulah lahirlah kata-kata. Walaupun dalam kenyataan yang sudah diakui oleh para ahli bahasa-bahasa bahwa ada unsur-unsur bahasa yang diciptakan manusia dengan meniru-niru bunyi binatang atau gejala alam yang terjadi di sekitar kehidupan manusia, tetapi kebenaran teori ini masih dipersoalkan para ahli yang lain. Para penyanggah mempersoalkan bahwa walaupun untuk berkomunikasi, manusia waktu itu cenderung meniru bunyi-bunyi makhluk rendahan seperti bunyi-bunyi binatang dan gejala alam, tidak berarti bahwa daya cipta manusia lebih rendah dari makhluk-makhluk rendahan itu. C. Teori interjeksi. Teori ini diberi nama teori puh-puh. Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Etienne Bonnet Condillac, DKK. Teori puh-puh selanjutnya dikembangkan oleh Whitney setelah dikolaborasikannya dengan temuannya yakni onomatopetik. Dalam menguatkan hasil kolaborasinya, Whitney menjelaskan bahwa adalah wajar jika orang-orang yang tidak terpelajar dan belum berkembang, mengucapkan ujaran-ujaran tertentu, sementara mereka juga secara alamiah mengekspresikan keadaan jiwanya. Whitney memberikan penguatan kepada pengikutnya bahwa dalam melakukan sesuatu hal manusia cenderung menampilkan ekspresi jiwa, dan berdasarkan ekspresi jiwa itulah manusia memberi makna pada ujaran-ujaran yang juga merupakan refleksi atau wujud dari suasana batin tertentu itu. Whitney menambahkan, bahwa karena dengan adanya ketakutan, kegembiraan, dan sebagainya, makhluk-makhluk seperti binatang dan manusia cenderung mengucapkan ujaran tertentu, dan ujaran-ujaran itu diterima oleh manusia lainnya. Pengembangan teori ini dilatari oleh suatu asumsi bahwa bahasa itu lahir dari ujaran-ujaran instinktif karena tekanan batin, karena manusia mengalami perasaan yang mendalam, atau karena rasa sakit yang dialaminya. Para penganut teori ini tidak menjelaskan, bagaimana caranya bahasa itu lahir. D. Teori nativistik atau tipe fonetik, oleh Max Muller, pencetus teori ini diberi nama ding-dong. Max Muller berdalih, terdapat satu hukum yang menguasai seluruh alam ini, yakni, bahwa setiap barang akan mengeluarkan bunyi kalau barang itu dipukul. Secara kodrati, semua barang memiliki bunyi-bunyi yang khas dan kekhasan itu ditanggapi manusia. Kekuatan dasar manusia adalah memiliki kemampuan ekspresif artikulatoris. Dengan kekuatan itulah manusia mengirimkan pesan kepada penerima melalui ekspresi panca indera, artikulatorisnya.
Max Muller mengingatkan bahwa kemampuan artikulatoris itu bukan buatan manusia sendiri, melainkan suatu daya insting dari manusia. Oleh sebab itu bahasa merupakan suatu produk dari insting manusia yang dikategorikan dalam suatu tahapan kemampuan yang sangat primitif atau sederhana. Max Muller menjelaskan bahwa dengan insting manusia meresapi setiap impresi dari luar yang menciptakan ekspresi vokalnya dari dalam. Bahasa berawal dari akar, dan akar itu merupakan tipe fonetik atau bunyi yang khas. Kata lahir dari bermacam-macam impresi yang diramu dari perpaduan fonetik, dan peragaman dan atau perubahan-perubahan fonetik. Bila ekspresi instingtif telah diselesaikan, instingtif tersebut akan padam dengan sendirinya. Muller kembali menyimpulkan bahwa tipe barang selalu memberikan reaksi tertentu bila diberikan stimulus. Reaksi itu terjadi pada manusia yang separuhnya berbentuk vokal, yang dalam hal ini telah membentuk tipe-tipe fonetik tertentu yang kemudian menjadi akar bagi perkembangan bahasa manusia itu sendiri. Dalam perjalanannya, tepatnya pada tahun 1891, Max Muller memodifikasi teori dingdong dengan nama Yo-He-Ho, yang sesungguhnya telah populer berangkat tahun-tahun 1861 sampai tahun 1863. Dalam kata pengantar teorinya, Max Muller menjelaskan bahwa sesungguhnya istilah teorinya itu dipinjamnya dari tipe fonetiknya Noire, seorang sarjana filologi Perancis yang menerangkan tentang sumber tipe-tipe fonetik. Menurut Muller, teori Yo-He-Ho beranggapan bahwa aktivitas lahir dari otot-otot yang kuat mengakibatkan manusia berupaya melepaskan bunyi-bunyi melalui pernafasan yang daripadanya menyebabkan perangkat mekanisme pita suara bergetar menghasilkan berbagai tipe bunyi. Akibat getaran yang dihasilkan itulah, lahirlah bunyi ujaran. Orang-orang pada kelas primitif yang belum mengenal peralatan maju akan mengalami beban yang sangat berat. Oleh sebab itu, manusia kelas primitif selalu bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang amat berat sekalipun. Untuk memberikan semangat kepada sesama mereka selama bekerja, manusia-manusia kelas itu mengucapkan bunyi-bunyi yang khas, yang selalu dipertalikan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Nama-nama baru akan selalu lahir dari aktivitas seperti itu dan sekaligus nama-nama itu dipakai untuk menamakan pekerjaan mereka. Teori isyarat. Teori ini dikumandangkan oleh Wilhelm Wundt, seorang psikolog terkenal pada abad 19. Dengan berpatok tolak dari hukum psikologis, Wundt menjelaskan bahwa setiap perasaan manusia mempunyai bentuk ekspresi yak khusus, yang merupakan pertalian tertentu antara saraf reseptor dengan saraf akseptor. Bila diamati secara mendalam dari ekspresi-ekspresi yang lahir, tampaklah bahwa setiap ekspresi selalu merefleksikan peran tertentu yang dapat dipakai dalam mengkomunikasikan kenyataan-kenyataan. Teori ini menjelaskan bahwa bahasa isyarat lahir dari emosi dan gerakan-gerakan ekspresif yang tak disadari, yang menyertai emosi. Suatu komunikasi gagasan dilakukan dengan gerakan tangan yang mendukung gerakan-gerakan mimik. Bila seseorang diajak berbicara dalam suatu gerakan yang disepakati maka lahirlah suatu kesepahaman, dan melalui proses kesepahaman itu selalu lahir dan dikembangkan dari suatu proses berpikir yang sama. Kesepahaman itu kemudian terbentuk dan terakumulasi dalam gerakan-gerakan konkret yang tak disadari. Gerakan-gerakan konkret yang tidak disadari itu lambat laun diganti oleh gerakan-gerakan yang disadari. Berdasarkan konten ideasional inilah, gerakan-gerakan pengungkap emosi berubah menjadi pengungkap gagasan. Pada saat yang sama terjadi alih fungsi komunikasi, dari mengenal pengalaman manusia berubah menjadi mewujudkan komunikasi pikiran. Wujud konkret yang lahir pada masa inilah yang dinamakan bahasa. Perlu diingat bahwa, komunikasi untuk mendengar memungkinkan manusia menciptakan jenis gerakan yang ketiga yakni gerakan artikulatoris, di samping gerakan mimietik dan pantomimik yang sudah ada. Dijelaskannya pula bahwa walaupun bahasa isyarat merupakan bahasa primitif, tetapi Wundt, DKK sama sekali tidak menegaskan bahwa artikulatoris berkembang dari bahasa isyarat. Wundt menganggap bahwa kedua hal itu, artikulasi dan isyarat, dipakai bersama-sama, kemudian bahasa ujaran memperoleh status yang lebih tetap karena fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk mengadakan abstraksi. Teori permainan vokal. Jespersen, seorang filolog Denmark menyimpulkan bahwa bahasa primitif manusia menyerupai bahasa anak-anak. Keputusan Jespersen diumumkan setelah dilakukannya penelitian bahasa anak-anak, bahasa suku-suku primitif, dan sejarah bahasa-bahasa. Bahasa manusia pada mulanya berwujud dengungan dan senandung yang tak berkeputusan yang tidak mengungkapkan pikiran apapun, sama seperti suara senandung orang tua dalam membuat dan menyenangkan bayi. Bahasa lahir dari suatu permainan vokal, didukung oleh ujaran-ujaran. Dengungan dan senandung itu bermula dari suatu kebiasaan mengisi waktu senggang.
Kesan Jespersen, bahwa bahasa yang terjadi dari dan berkembang dari kata-kata hasil dengungan dan senandung itu sesungguhnya merupakan suatu bentuk lahir yang sangat kaku, yang rumit, dan bahkan kacau. Walaupun demikian, bahasa yang lahir dari proses seperti itu kecenderungan untuk berkembang lambat, kendati pun, dia terus bergerak maju menuju ke suatu yang lebih jelas, teratur, dan mudah. Hasil permenungan Jespersen menegaskan bahwa sesungguhnya bahasa manusia mula-mula bersifat puitis yang lahir dari permainan yang gembira, dalam suatu impian yang romantik. Perkembangan selanjutnya teori ini kemudian berusaha untuk menjembatani upaya penyatuan kesenggangan antara vokalisasi emosional dan ideasional. Teori isyarat oral. Teori ini dikumandangkan oleh Sir Richard Piaget dalam bukunya Human Speech. Dalam upaya memperkuat teorinya, Richard Piaget mengemukakan bukti-bukti yang selalu bertolak dari zaman bahasa isyarat. Bahwa ketika manusia mulai menggunakan peralatan, tangan manusia dipenuhi barang-barang sehingga manusia tidak secara bebas berkomunikasi. Berdasarkan hal itulah manusia selalu menggunakan oral mulut untuk membuat isyarat, yang sejatinya dilakukan dengan tangan. Baca Kraft, 1996-911. Teori kontrol sosial. Teori ini diajukan oleh Grace Andrews de Laguna dalam bukunya Speech, Its Function and Development. Menurut teori ini, ujaran adalah suatu medium yang besar yang memungkinkan manusia bekerja sama. Bahasa ujaran merupakan upaya yang mengkoordinasikan dan menghubungkan teriakan hewan cry dan panggilan call yang memiliki fungsi sosial. Panggilan yang merupakan bahasa dari seekor induk ayam ketika seekor elang terbang melintasi di atasnya, membangkitkan respon tertentu pada anak-anak ayam untuk mencari tempat persembunyian. Kontrol sosial yang berwujud teriakan binatang dihubungkan dengan tingkah laku sederhana manusia dan kemampuan yang masih rendah dari spesies yang bersangkutan. Dewasa ini kompleksitas hidup semakin bertambah disertai perubahan-perubahan yang terjadi pada habitat itu dari jangkauan kegiatan yang cenderung meluas secara konstan, yang semuanya menciptakan kebutuhan akan kerja sama yang lebih kompak, baik untuk mengadakan pertahanan bersama maupun untuk mengadakan serangan-serangan bersama. Keamanan kelompok semakin tergantung dari solidaritas kelompok. Perubahan dalam kontrol sosial ini memerlukan pula pengembangan suatu alat kontrol yang lebih ampuh. Sebab itu timbullah perbedaan antara proklamasi dan perintah. Tiap tipe situasi akan memerlukan tipe respons yang berlainan yang perlu dikembangkan dalam kelompok. Dan situasi yang khusus itu perlu juga dikembangkan suatu alat yang khusus. Perubahan-perubahan dalam cara hidup manusia menyebabkan cry dan call sama sekali tidak mencukupi kebutuhan dalam berkomunikasi. Perubahan dari manusia yang arboreal, manusia yang hidup di atas pohon, ke manusia yang hidup dan tinggal di tanah menyebabkan perubahan dalam susunan urat saraf yang cukup kompleks dan fleksibel untuk menata kembali suatu kehidupan yang lebih tinggi tingkatannya. Semakin meningkatnya kompleksitas, organisme manusia pun harus menjadi lebih sensitif untuk membuat variasi-variasi yang lebih halus dalam membuat rangsangan. Baca De Laguna dalam Kraft, 1996-11-12. Ketika cry manusia primitif berakhir sebagai determinan langsung dari tingkah laku kelompok, ia berubah menjadi proklamasi yang sesungguhnya sebagai penentu bermacam-macam tingkah laku kelompok, dan sebagai alat untuk membangkitkan dan mengonsentrasikan persiapan bagi tindak tanduk yang akan dilakukan. Ketidaklangsungannya sebagai alat kontrol sosial adalah sesuai dengan tingkat kebebasan ekspresi emosional di satu pihak dan fungsi simbolisme yang asli di pihak yang lain. Pemisahan teriakan dari sebegitu banyaknya teriakan menuju pada ekspresi yang lain yang memungkinkan teriakan itu dipergunakan dalam kapasitas yang lain. Teori ini membandingkan pemakaian bunyi-bunyi vokal manusia primitif dengan bunyi yang digunakan oleh manusia dewasa ini. Pandangan ini sependapat dengan Jespersen, yakni bahwa permainan vokal adalah unsur yang penting pada waktu lahirnya bahasa. Bunyi-bunyi yang digunakan dalam bentuk tindak tanduk itu sendiri memang menyenangkan, tetapi juga ada kesenangan dalam tindak tanduk itu sendiri. Ketika bunyi-bunyi itu dipakai secara sistematik untuk mengontrol tingkah laku orang-orang lain yang mengacu pada objek-objek selama permainan berlangsung, nama-nama itu menjadi kata dan masuk sebagai unsur dalam struktur bahasa. Bila kita tengok ke belakang, teori ini ibarat seorang bayi yang kelaparan. Ketika seorang bayi hendak mengucapkan bunyi-bunyi, din din now, bayi itu secara otomatis mulai bicara dalam arti kata yang sesungguhnya. Teori kontak, dalam bukunya The Origins and Prehistory of Language, G. Revis menjelaskan asal-usul bahasa berdasarkan teori kontak. Sebagian teori ini menyerupai teori kontrol sosial yang diajukan Adam Smith. Namun, bagian-bagian yang penting menyerupai teori kontrol sosialnya Laguna.
Teori ini menjelaskan bahwa hubungan sosial pada makhluk hidup memperlihatkan bahwa kebutuhan manusia untuk mengadakan kontak satu sama lain tidak pernah memberikan kepuasan antara individu. Pada tahap yang sangat rendah, yakni pada tingkat instingtif, kebutuhan untuk mengadakan kontak tampaknya dapat dipenuhi oleh kontak spesial. Tetapi semakin kehidupan dilapisi oleh pengalaman yang terarah, keinginan akan kontak spesial kontak karena kerapatan jarak fisik, tadi akan menjelma menjadi suatu keinginan untuk mengadakan kontak emosional. Pada tingkatan ini kepuasan manusia karena kedekatan emosional dengan yang lain yang akan menimbulkan pengertian, simpati, dan empati pada orang lain tercapai. Kontak emosional adalah hal biasa dan esensial pada tingkah laku berbahasa. Bahasa hanya mungkin ada bila ada hubungan personal atau kontak emosional antara orang-orang yang mampu berbicara. Aspek terakhir dari kontak yang sangat esensial dari perkembangan bahasa adalah kontak intelektual. Kontak ini berfungsi untuk menyampaikan pikiran. Hal ini berlaku secara filogenetis, bahwa bahasa dapat lahir sesudah tercapai prakondisi untuk kontak emosional dan kontak intelektual pada anggota-anggota masyarakat primitif. J. Teori Hockett-Ascher, dengan mempertimbangkan evolusi manusia berdasarkan data arkeologi dan data-data geologis, Hockett-Ascher mengupas lebih menyeluruh perihal adanya bahasa manusia dalam bukunya The Human Revolution. Hockett-Ascher merumuskan bahwa sekitar 2–1 juta tahun yang lalu, makhluk yang disebut proto-hominoid sudah memiliki semacam bahasa. Primat proto-hominoid ini dianggap memiliki semacam sistem komunikasi yang disebut call. Makhluk proto-hominoid adalah makhluk arboreal, hidup mereka berkelompok-kelompok antara 5–30 anggota. Mereka menggunakan tongkat dan batu sebagai peralatan kerja. Proto-hominoid tidak mampu berbicara. Mereka menggunakan sistem komunikasi seperti yang terdapat pada gibbon modern. Dari penelitian mendalam ditemukan suatu teori bahwa sistem call yang digunakan oleh makhluk proto-hominoid itu dikenallah dua sistem komunikasi yang masih bertahan sampai dewasa ini, yakni sistem komunikasi yang diturunkan pada gibbon modern dan yang lainnya berkembang menjadi bahasa nenek moyang manusia. Call merupakan suatu sistem yang komunikasi sederhana, terdiri atas 6 tanda distingsi, sesuai dengan situasi yang dihadapi. Keenam perbendaharaan call itu diuraikan, call untuk menandakan adanya makanan, call untuk menyatakan adanya bahaya, call untuk menyatakan persahabatan atau keinginan untuk bersahabat, call yang tidak mempunyai arti dan hanya menunjukkan di mana seekor gibbon berada. Call ini berfungsi untuk menjaga agar anggota kelompok jangan berpisah terlalu jauh ketika mereka bergerak di antara pohon-pohonan, call untuk perhatian seksual, call untuk menyatakan kebutuhan akan perlindungan keibuan. Untuk menyatakan sifat stimulus yang dihadapi setiap call dapat bervariasi berdasarkan intensitasnya, lamanya, dan jumlah perulangannya. Tiap call bersifat eksklusif dan timbali balik. Ciri eksklusif yang timbali balik ini secara teknis disebut sistem tertutup closed system, sebaliknya bahasa yang digunakan manusia dewasa ini sifatnya terbuka, open system. Sistem call dan bahasa berbeda dalam 3 hal, sebagaimana diuraikan berikut. 1. Sistem call tidak mengandung ciri pemindahan, displacement, bahasa justru memiliki ciri ini. Ciri pemindahan mengandung pengertian bahwa kita dapat berbicara dengan bebas mengenai suatu hal yang jauh letaknya dari pandangan kita, atau sesuatu yang berada dalam masa lampau, atau yang ada pada masa datang, bahkan kita bisa berbicara mengenai sesuatu yang tidak ada. Gibbon tak akan mengeluarkan call mengenai makanan kalau tidak ada makanan, atau ia tidak akan melakukan call jika yang dimaksudkan adalah, tadi ada makanan tetapi sekarang sudah tidak ada makanan, atau gibbon lainnya juga tidak akan merespons bila mereka akan menunggu makanan berikutnya. Atau, gibbon yang mendapat makanan akan berlari ke markas induknya untuk menyebarkan informasi bahwa ia sudah menemukan makanan di suatu tempat, dan ia akan berada di tempat itu setelah mengeluarkan makanan. 2. Ujaran dari suatu bahasa terdiri atas susunan unit-unit tanda yang disebut fonem yang tidak mengandung makna, tetapi berfungsi untuk memisahkan ujaran-ujaran yang bermakna satu dengan yang lainnya. Jadi, ujaran memiliki 2 hal, yakni struktur dari ujaran yang tidak mengandung makna, tetapi bisa dibedakan satu dari yang lain, dan juga sebuah struktur dari unsur-unsur yang mengandung makna. Sistem ini disebut dengan kekembaran pola, duality of patterning. Sebuah call tidak memiliki ciri ini. Perbedaan antara 2 call bersifat global. 3. Konvensi-konvensi dari sebuah bahasa yang dialihkan secara tradisional, walaupun kepastian mempelajari bahasa dan rangsangan untuk berbahasa bersifat genetis. Hal ini belum dipastikan mengenai gibbon, walaupun telah dicatat bahwa ada perbedaan regional dari call gibbon.
Sebab itu dapat disimpulkan bahwa call proto-hominoid diteruskan dari generasi ke generasi dilakukan secara genetis. Menurut Hoket Ascher, sekitar 1.040.000 tahun yang lalu, proto-hominoid perlahan-lahan berkembang menjadi kera pra-manusia. Dalam suatu peristiwa yang sangat penting kelompok proto-hominoid berpindah dan membuat tempat kediaman mereka di tanah dengan cara yang sangat kasar. Kraf, 1996. Perlu dicatat bahwa lahirnya sesuatu bahasa dari sistem call hendaknya ditanggapi secara wajar. Ciri-ciri khusus dari sistem call proto-hominoid masih dapat dijumpai dalam tingkah laku manusia pada tingkat vokal auditoris, yang bukan sebagai bagian dari bahasa, tetapi sebagai kesetaraan dalam penggunaan bahasa. Proto-hominoid dapat meragamkan intensitas, nada, dan durasi, kadang-kadang juga manusia berbicara sangat keras, kadang-kadang dengan lemah lembut, dan kadang-kadang dengan register yang lebih tinggi dan kadang-kadang lebih rendah. Manusia masih menggunakan gerutu, desah, atau teriakan-teriakan yang bukan kata atau morfem, juga semuanya itu bukan bagian dari bahasa. Bermacam-macam fenomenon-fenomenon paralinguistik ini diolah kembali dan diubah dengan banyak cara berdasarkan kondisi hidup manusia, tetapi silsilahnya tetap lebih tua dari bahasa itu sendiri. Demikian penjelasan mengenai pandangan para ahli bahasa tentang awal mulanya ada bahasa pada manusia. Materi selanjutnya akan dibahas tentang hakikat bahasa. Sekali lagi, mohon dukungan untuk subscribe, like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.